Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Khairunisa. Introduce myself. I am student from UIN Saizu Purwakarta and study program from Islamic Religion Education. My name is Rena Mariana. I'm from Indonesia. I'm a student from Purwakarta State Islamic University, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Hi, my name is Salma Rizka. I'm from Indonesia. I'm a student from Islamic University of Purwakarta, Faculty Tarbiyah and Teacher Training. Here I will discuss a little about how is Islamic studied abroad. It is the same learning Islam in Indonesia. So, Islamic religion education in various countries also use concept and method that are almost the same as Indonesia. Such the countries we have discussed with students, namely Mesir and Malaysia. An example of its similarity with Indonesia is that Islamic religion learning is also widely carried out not only in schools but in mosques, in surau, and learning parks. The point that we will discuss are Islamic religious education in Indonesia, and the importance of Islamic religious In education. this video, my friend and I will discuss about Islamic religions education, and we also will discuss with foreign people about religions education. I'm so excited that I can discuss with people in other country, and I'm a little bit nervous, but that's okay because it's a new experience for me. And actually I cannot speak English very well, and I can just speak a little bit, so I'm sorry, and I hope you will understand. So yeah, enjoy watching this video, and see you next time. Bye bye. Thank you. Thank you. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik, sehingga akan berdampak bagi negara dan bangsa yang lebih maju. Setiap negara menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa. Selanjutnya, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam atau biasa disebut dengan PAI, yaitu usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Pendidikan agama Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya Muslim. Jadi, pendidikan yang ada juga mencakup pendidikan agama Islam. Tujuan dari pendidikan agama Islam adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir EQ, kecerdasan emosional EQ, dan memiliki kecerdasan spiritual SQ untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pada saat ini pendidikan Islam tentu harus mengikuti dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dengan itu pendidikan Islam terus berkembang menjadi pendidikan Islam yang dinamis, yang demokratis, unggul, dan adil. Sesuai dengan sifat dan karakternya yang seperti itu, maka pendidikan Islam harus terus mengalami inovasi dan perkembangan, mulai dari
yang sederhana hingga saat ini. Seperti yang dulu itu, seperti yang kita ketahui, belajar mengaji, belajar pendidikan itu dari rumah, dari di surau, di langgar, di masjid, mulai dari majelis taklim, terus ada madrasah hingga ke perguruan tinggi yang modern. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir pada seluruh aspeknya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana prasarana, manajemen, dan lain sebagainya. Melalui inovasi tersebut, kini pendidikan Islam yang ada di Indonesia amat beragam, baik dari segi jenis, tingkat mutu, kelembagaan, dan lain sebagainya. Kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari umat Islam melalui para tokoh pendiri dan pengelolanya. Dalam kehidupan di dunia ini, kita membutuhkan pegangan dan dasar yang kuat agar mempunyai fondasi yang kokoh dan menjalani kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Pendidikan agama mempunyai fungsi yang begitu penting dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama mulai dikenalkan dari kecil dalam lingkungan keluarga dan dilanjutkan di sekolah, itu baik sekolah umum maupun madrasah. Ismahli bitakdimi nafsi ismi khairunisa. Ismi Lena. Ismi Vera Mariska. Fatur Rahman. Ya, betul. Iya, jadi aku mau diskusi tentang pendidikan agama Islam, Kak, karena kami kan eh, mata kuliah mata kuliahnya kita dari Fakultas Tarbiyah, terus prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi kita mau diskusi sedikit tentang bagaimana sih pendidikan agama Islam, proses pembelajarannya, metode pembelajaran agama Islam di Mesir, kayak gitu, Kak. Ya. Ya. Ya, saya mulai lagi ya, Kak. Jadi kan Kak Fatur Rahman dulu pas SMA, SMP pasti di Indonesia ya. Nah, eh, pertanyaan saya pas lagi sesudah masuk SMA kuliah perkuliahan ini, apa sih yang Kak Fatur Rahman rasakan yang paling perbedaan yang paling signifikan dalam proses pembelajarannya, Kak? Kayak di Indonesia seperti ini, terus di Mesir seperti ini, atau ada yang apa kaget dengan pembelajarannya kayak gitu, Kak? Boleh, boleh nggak boleh? Ya, dari saya. Jadi kurikulum yang baru ini ya lebih, jadi murid itu lebih bebas me- mengutarakan itunya, bakatnya, seperti kayak misal kurikulum merdeka di kampus itu, misal saya berminat dalam bidang kreator gitu.
kan saya jurusannya pendidikan agama, jadi saya nggak harus selalunya mempelajari tentang pendidikan agama Islam, jadi saya bisa beralih ke konten kreator seperti itu Kak. Misal belajar desain grafis, belajar fotografi gitu. Jadi bisa lintas minat gitu kalau misal Merdeka Belajar itu Kak. Gimana ya Kak? Hmm, ditekankan dalam pembelajaran pendidikan. Hmm, yang menjadi target ya tetap eh, tugas akhir. Kalau misal di kampus pasti tugas akhir Kak, skripsi. Eh, saat ini di seluruh Indonesia tugas akhir dalam mencapai ijazah dalam kalau misalnya dapat ijazah di perkuliahan itu pasti harus melewati tahap skripsi Kak di seluruh Indonesia. Ada. Eh, ini Kak, teman aku ada yang mau tanya lagi. Aku mau tanya, kalau kalau kita punya belajar agama Islam gitu di sana selain di sekolah itu, kalau di Indonesia kan itu ada kayak pesantren gitu ya Kak, ada TPQ gitu. Kalau misalnya di sana sendiri itu selain di sekolah seperti SMA atau MTS dan perguruan tinggi, kita bisa belajar pendidikan agama Islam di mana gitu ya? Di masjid atau di langgar Iya, gitu kalau di Indonesia. iya Kak, Iya benar. Iya Kak. iya Kak dengar. Iya Kak. Iya. Eh, iya Kak, dengar. Kita dengar. Oh baik Kak, ini teman aku ada satu pertanyaan lagi Kak. Saya akan bertanya, hmm, apa yang menjadi motivasi kakak belajar di Mesir, kuliah di Mesir? Seperti itu kak.
Eh, tidak mengganggu apapun ya Kak, memang mereka masih pengen lama di situ. Jadi seperti itu ya Kak, sistem di sana. Mungkin eh, di tempat Ya, mungkin udah cukup ya Kak untuk diskusinya. Terima kasih banget buat Kak Fatur sama Kak Salam yang udah menyempatkan waktunya sehingga kami dapat bisa menambah informasi baru, dan pengetahuan baru gitu. menyelesaikan tugas akhir ujian akhir saya. Iya. Terima kasih ya Kak. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Ya, kalau misalnya kita mengganggu waktunya gitu. Mungkin ada kata-kata yang juga menyinggung atau kurang sopan gitu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Mungkin sudah cukup Kak. Iya. Terima kasih banyak ya Kak, Kak Fatur, Kak Salam. Makasih ya Kak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, semangat Kak. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Ya Kak. Iya Kak, silakan. Assalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana Kak kabarnya Kak? Iya. Sebelumnya kami ingin berterima kasih dulu ya Kak sudah mau membantu kami untuk mengerjakan tugas ini. Terus mungkin kita mau perkenalan dulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Sela Mariska. Saya Lena Mariana. Yes. Aku Hairunisa. Kamu Kak.
Kami mahasiswa dari Universitas Winseisu Purwokerto di Indonesia. Mungkin kakak bisa perkenalan juga biar kami juga tahu kakak. Kejap ya. Lainnya kurang okey sikit. Kejap ya. Ini kak. Kenapa? Okey, sekarang sudah dengar ke suaranya dan okey ke gambarnya? Okey Kak, bagus gambarnya. Okey. Salam perkenalan. Nama Hazira dan Hazira binti Rusdi. Sekarang dah pelajar tahun akhir di UPM. Kos Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat. Salam perkenalan. Iya kak. Kita panggilnya apa ya kak? Kak Hazira apa siapa ya kak? Macam mana? Kita manggil kakak apa gitu? Nama panggilan kakak? Hazi. Hazi. Hazi, Kak Hazi. Oke, kemarin kan kita udah ngirim link video ya kak. Kakak sudah menonton apa belum ya kak? Sudah. Menurut kakak bisa diberi komentar mengenai videonya itu gimana? Bagus atau tidak gitu? Maaf kak, tidak ada suaranya. Masih di mute. Videonya sudah dilihat sebelum ni. Masa Lena share hari tu. Cuma mungkin korang ingat. Tapi komennya akan start. Tapi ada je beberapa institut pendidikan macam tadika. Kiranya umur 4, 5, 6 tahun. Kecil-kecil tu kan. Ada yang sudah start belajar agama Islam juga. Secara asas. Contohnya belajar solat. Belajar mengaji. Gimana kak kabarnya kak? Iya. Berterima kasih dulu ya kak sudah mau membantu kami untuk mengerjakan tugas ini. Terus mungkin kita mau perkenalan dulu ya kak. Perkenalkan nama saya Sela Mariska. Saya Lena Mariana. Yes. Kami mahasiswa dari Universitas Winseisu Purwokerto di Indonesia. Mungkin kakak bisa perkenalan juga biar kami juga tahu kakak. Iya kak. Salam kenal kak. Kita panggilnya apa ya kak? Hazira apa siapa ya kak? Kita manggil kakak apa gitu? Nama panggilan kakak? Hazi. Hazi, Kak Hazi. Oke, kemarin kan kita udah ngirim link video ya kak. Kakak sudah menonton apa belum ya kak? Menurut kakak bisa diberi komentar mengenai videonya itu gimana? Bagus atau tidak gitu? Hmm. Iya, ada yang ingin ditanyakan kak.
Sekolah dasar. Ya mungkin aku mau oke mungkin oh ya Kak, melanjutkan mungkin aku pengen bertanya lagi ya Kak. Untuk pendidikan agama Islam sendiri, menurut Kakak seberapa penting sih kita itu belajar atau mempelajari pendidikan agama Islam menurut Kakak sendiri? Iya. Ya di Indonesia kan selain di sekolah kita dapat belajar agama Islam itu di kayak di tempat di masjid atau di TPQ seperti itu. Kalau di tempat Kakak kita bisa belajar pendidikan agama Islam itu di mana gitu selain di sekolah. Seperti itu, Kak.
Jadi emang pendidikan agama Islam sangat penting ya Kak. Terus kita juga harus dibimbing juga selain di sekolah itu orang tua kita juga harus membimbing kita juga di rumah ya Kak. Hmm. 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 Oke, Kak, terus aku pengen tanya lagi Kak, untuk pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sendiri itu seperti apa ya Kak kalau di Malaysia gitu? Yang di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu sistemnya seperti apa gitu? Kuliah seperti itu Kuliahnya di gitu Kak, kampus. di kampus. Mhm, mhm, iya, mhm, mhm, mhm. Berarti untuk di perguruan tinggi sendiri itu pendidikan agama Islamnya itu lebih sedikit ya Kak? Kita lebih, ya, pembelajarannya lebih ditekankan waktu semasa kecil gitu. Mhm. Jadi seperti itu ya Kak. Mungkin Mbak Hairunisa ingin bertanya lagi apa? Ya, Oke. ya, izin bertanya lagi ya Kak. Dalam kehidupan bermasyarakat itu menurut Kakak seberapa penting sih pendidikan agama Islam itu? Hmm.
Ya, mungkin untuk pembahasan pendidikan agama Islam sudah cukup ya, Kak. Selanjutnya ingin tahu kesibukan Kakak itu apa sekarang ini? Ya, karena Kakak udah sibuk. Kita pengen tahu gitu, selain di pembahasan pendidikan agama Islam sendiri, untuk sekarang kesibukan Kakak itu apa ya? Karena kan Kakak udah semester akhir gitu, pasti lagi sibuk-sibuknya kan? Terus aku pengen tanya juga nih, Kak, ada tips nggak sih buat, saya sama teman saya gitu? Karena kan kita juga sudah menuju ke semester akhir gitu. Jadi ada tips buat kita untuk kayak kuliahnya itu seperti apa? Motivasi. Iya, motivasi. Eee, masih masih bingung sih, Kak, nggak belum tahu mau lanjut atau tidak gitu. Oh, Sekarang 21. 21 semester 7, 6. 6 semester 6. Belum.
capek. Lanjut. Sendiri kan sekarang udah di semester akhir ya. Untuk rencana ke depannya itu kakak mau gimana ya? Mau lanjut kuliah lagi atau kerja atau bagaimana? Iya kak, kami Amin. doakan yang Semoga terbaik. lancar. Semoga lancar ya kak. Oke kak, mungkin sudah cukup ya untuk diskusinya. Terima kasih sekali buat kakak yang sudah menyempatkan waktunya berdiskusi dengan kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang baik, kurang bagus. Kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tidak Tidak apa-apa kak. apa-apa. Kami yang sangat berterima kasih. Kakak lagi sibuk sudah menyempatkan waktu. Terima kasih kak. Mungkin sudah cukup ya kak. Terima kasih. Boleh. Kita juga mau ngambil gambar kak. Sebentar. 1, 2, 3. Udah, terima kasih Terima Kak. kasih kak. Sampai bertemu lagi. Iya kak, siap. Iya. Iya kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum.